Alah, warga kampung itu memang kurang kerjaan, sukanya mengurus hidup orang lain. Makanya sengaja saya pilih gubuk tua di ujung kebun ini biar tidak ada satupun mata yang bisa melihat kita. Di sini aman, Bu. Rinai juga jam segini pasti masih sibuk mengejar target jahitan di pabrik. Udah, buang jauh-jauh rasa takutnya. Yang penting sekarang kita bisa berduaan. Iya ya, ibu juga sebenarnya males ambil pusing. Ibu cuma mau tentang bersamamu. Udah, jangan diteruskan menyapunya, Dek. Ini kan masih pagi sekali, udara juga masih dingin. Biar Mas aja yang bereskan nanti pas pulang, atau besok pas libur. Ih, nggak apa-apa mas, cuma nyapu daun kering sedikit aja kok. Mas kan mau berangkat kerja, harus rapi. Nanti kalau baju mas kotor kena debu gimana? Mas itu cuma nggak mau istri Mas yang cantik ini kecapean. Ya udah, Mas berangkat dulu ya. Ingat, nanti di tempat kerja jangan telat makan siang. Mari Pak RT, Bade berangkat kerja dulu nih. Oh iya Mas Arman, duh pagi-pagi udah disuguhi pemandangan romantis begini ya. Rajin banget suamimu ini Rin, nggak salah kamu pilih suami. Ah, Pak RT bisa aja, jadi enak. Mas Arman emang selalu perhatian begini setiap hari Pak. Ya bagus itu, contoh keluarga harmonis buat warga kampung yang lain. Ya udah, dilanjut Mas Arman, hati-hati di jalan. Iya Pak RT, terima kasih. Dek, Mas berangkat dulu ya, jaga diri baik-baik di rumah. Iya mas, mas juga hati-hati kerjanya ya. Jangan lupa kabarin aku kalau udah sampai. Iya Dek. Aduh, kenapa malah nyusul ke sini sih? Nekat banget. Nanti kalau ada tetangga atau kenalan Rinaya yang lihat bagaimana? Bisa geger kita. Abisnya kangen Bu, dari semalam kepikiran ibu terus. Rinaya kan lagi sibuk kerja lembur di pabrik sampai sore nanti, jadi nggak bakal tahu. Kamu ini ya pinter banget kalau cari alasan. Tapi bener kan Rinaya pulang sore? Jangan sampai dia curiga kenapa ibu sering tidak ada di rumah. Aman Bu, Rinaya itu percaya 100% sama saya. Nanti sore kita ketemu ya, di tempat biasa yang sepi. Jangan terlambat, saya tunggu. Iya, nanti ibu kesana setelah urusan dapur beres. Sudah sana pergi duluan, jangan barengan jalannya. Rin, beruntung banget ya kamu itu punya suami kayak Mas Arman. Sudah mukanya ganteng, sopan sama orang tua. Terus kelihatan sayang banget lagi sama kamu. Kemarin saya lihat dia nungguin kamu di depan gerbang pas hujan. Duh, sweet banget. Alhamdulillah mbak, aku juga nggak putus-putus bersyukur dapat Mas Arman. Dia itu tidak pernah kasar, selalu mengalah kalau ada masalah kecil. Iya, langka loh laki-laki zaman sekarang yang modelan begitu. Hubungan sama mertua juga gimana? Biasanya kan menantu laki-laki agak kaku kalau sama ibu mertua. Malah kebalik mbak, ibuku itu sayang banget sama Mas Arman. Udah dianggap kayak anak kandung sendiri. Malah kadang kalau Mas Arman ada libur, dia sering main ke rumah ibu buat bantu-bantu benerin rumah atau sekedar ngobrol. Aku sesenang itu melihat mereka akur. Hidup kamu pasti bahagia terus ya? Iya mbak, alhamdulillah. Semoga nggak ada yang ganggu ya nanti. Masalah apapun dalam rumah tangga, kamu berhak buat mikirin kebahagiaan kamu ya. Dan jangan terlalu berharap juga sama manusia. Karena mau gimana pun yang paling mencintai kita adalah diri kita sendiri. Pak RT, coba lihat itu kan Mas Arman suaminya Rinaya. Bukannya jam segini Rinaya belum pulang dari pabrik konveksi ya? Kok suaminya malah sering banget bolak-balik ke arah rumah mertuanya lewat jalan belakang yang sepi?
Iya ya, kok dipikir-pikir bener juga kata kamu. Akhir-akhir ini saya juga sering melihat dia jalan ke arah sana kalau sore. Nah, bener kan? Saya tidak salah lihat waktu itu. Waktu hari Selasa lalu juga begitu. Pas Rinaya masuk si pagi, Mas Arman matarannya ke rumah Bu Rati diam-diam. Gak enak saja dilihatnya Pak RT. Oh, udah, jangan berprasangka buruk dulu. Siapa tahu Mas Arman memang disuruh Rinaya buat mengantar makanan atau membantu Bu Rati. Kita jangan menuduh sebelum punya bukti yang pasti, nanti malah jadi fitnah. Bukan duduk Pak RT, kita cuma curiga aja. Kalau sampai kecurigaan kita itu benar gimana? Mending kita hati-hati dari sekarang kan? Tapi itu juga nggak baik. Lebih baik kita pikirkan yang baik-baik aja. Kalaupun memang benar ada sesuatu, pasti akan terbongkar kok. Makasih ya kamu udah nemenin ibu di sini. Dari siang ibu kesepian. Iya, sama-sama. Aku kan udah janji mau nemenin ibu di sini. Lagi pula Rinaya juga masih kerja. Aku bosan di rumah. Mending aku di sini nemenin ibu. Kamu ini paling tahu cara bikin ibu nyaman. Hah? Siapa itu? Aduh, jangan-jangan itu Rania. Arman, kamu geser ke sana. Assalamualaikum Ibu. Loh, Mas Arman udah di sini juga? Waalaikumsalam dek. Iya, ini mas baru aja sampai sekitar 10 menit yang lalu. Tadi pas pulang kerja sengaja lewat sini. Kebetulan ibu telepon, katanya keran air di dapur rusak lagi, bocor parah sampai banjir katanya. Iya Rin, ibu tadi bingung banget mau minta tolong tukang bangunan tapi udah sore. Untung suamimu ini tanggap banget pas ibu telepon. Langsung datang bawa kunci pipa. Alhamdulillah sekarang udah beres, tidak bocor lagi. Ya ampun, untung ada Mas Arman ya Bu. Makasih banyak ya Mas. Sudah repot-repot sepulang kerja langsung kesini demi membantu Ibu. Aku tadi mampir beli mangga di depan gang. Ayo kita makan sama-sama. Sama-sama dek. Sudah kewajiban mas buat menjaga ibu juga. Kan ibu udah kayak orang tua mas sendiri. Ya udah mas ke belakang sebentar ya. Mau cuci tangan dulu. Suamimu itu benar-benar berbakti Rin. Kamu harus pintar-pintar melayani dia di rumah. Jangan sampai dia kecapean. Ya selalu berusaha jadi istri yang baik kok. Mas Arman udah baik banget sama aku. Masa aku nggak baik sama dia? Iya, suami kayak Arman itu langka. Ibu juga senang punya menantu kayak dia. Makasih buat buahnya ya. Ibu cuci dulu biar kita bisa makan bareng-bareng. Kamu istirahat aja, pasti capek kan habis pulang kerja. Kong, sini mendekat sedikit. Saya mau cerita, tapi tolong jangan bilang ke yang lain dulu ya. Ini soal rumah tangga tetangga kita. Cerita soal apa? Kok tumben kamu serius begitu? Jangan bikin penasaran ah. Ini soal Mas Arman, suaminya Rinaya. Kemarin siang saya kan pergi ke toko kain pasar kecamatan buat kebelikan bahan baju istri saya. Nah, pas di sana saya melihat Mas Arman sama Bu Rati, ibu mertuanya itu loh. Ya terus kenapa? Kan wajar aja menantu mengantar mertuanya belanja kain. Mungkin mau buat acara keluarga atau apa. Masalahnya tidak wajar Kong, mereka itu jalannya mepet-mepet banget. Malah saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Coba ceritakan. Tangan Mas Arman itu sempat merangkul pinggang Bu Rati pas mau nyebrang jalan. Pas di dalam toko juga mereka bisik-bisik sambil tertawa genit begitu. Gak ada mirip-miripnya sama menantu dan mertua biasa. Ah serius kamu? Jangan sembarangan nuduh loh. Fitnah itu dosanya besar. Mereka berdua itu di kampung kita terkenal agamis, sopan. Kalau ngomong juga halus banget. Mas Arman itu menantu teladan. Beneran, demi Allah saya tidak bohong. Firasat saya dari kemarin-kemarin memang sudah tidak enak. Sejak sering melihat Mas Arman mengendap-endap ke rumah mertuanya pas Rinaya kerja. Ditambah kejadian di pasar kemarin, saya makin yakin ada yang gak beres di antara mereka berdua. Aduh, kalau emang benar begitu, kasihan banget si Rinaya. Anaknya baik, kerja keras di pabrik dari pagi sampai sore. Tapi kok malah diingati sama dua orang yang paling dia percaya. Tapi ya udahlah, kita simpen dulu sendiri. Jangan sampai jadi gosip liar sebelum ada bukti yang benar-benar nyata.
Aduh dek, gawat ini. Mas baru aja dapat kabar kurang enak dari kantor. Loh, ada apa mas? Kok mukanya panik begitu? Ada masalah di tempat kerja? Ini loh, bos di kantor barusan kirim pesen. Katanya ada proyek di cabang luar kota yang mendadak bermasalah. Mas ditunjuk langsung buat menyelesaikan urusan di sana sore ini juga. Katanya nggak bisa diwakilkan, harus mas yang berangkat. Ya, kok mendadak banget sih mas? Berapa lama di sananya? Mungkin sampai besok sore deh. Jadi malam ini mas terpaksa harus nginep di sana. Mas sebenarnya males banget kalau mendadak begini. Mana harus meninggalkan kamu sendirian di rumah malam-malam. Gak apa-apa kok mas, namanya juga tugas pekerjaan. Mas harus profesional. Kalau soal di rumah, mas tenang aja, aku kan berani. Oh iya, nanti pas pulang kerja, aku mampir ke rumah ibu aja ya. Biar aku bisa sekalian menginap di sana ditemani ibu. Jadi mas gak perlu khawatir. Jangan deh, gak usah ke rumah ibu. Loh, kenapa mas? Biasanya kan kalau mas keluar kota, aku sering menginap di rumah ibu. Bukan begitu sayang, kemarin pas mas benerin keran, ibu bilang badannya lagi agak kurang sehat. Mau istirahat total katanya. Mas cuma gak mau kamu malah merepotkan ibu atau bikin ibu terbangun malam-malam. Udah, kamu di rumah sendiri aja, pintu dan jendela dikunci rapat. Nanti mas telepon ibu buat kasih tahu kalau mas lagi luar kota, biar ibu gak kepikiran. Kamu fokus kerja aja ya. Oh, ibu lagi sakit ya? Yaudah kalau gitu mas, nanti aku di rumah aja. Mas jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai di sana ya. Pasti deh, mas pasti kabari terus. Ya udah, mas berangkat ya. Kayaknya aku kebanyakan kerja deh. Sampai aku nggak tahu kalau ibu sakit. Nanti sepulang kerja aku harus tetap ke rumah ibu. Aku khawatir banget sama ibu. Halo, Arman. Iya, ibu sudah nunggu telepon dari kamu dari tadi. Gimana? Semuanya lancar? Lancar bu, Rinaya udah berangkat kerja ke pabrik dari pagi tadi. Saya juga udah pamit sama dia, bilangnya ada tugas di luar kota sampai besok. Jadi hari ini kita benar-benar bebas tanpa perlu takut. Bagus banget, kamu pintar sekali cari alasannya. Rinaya nggak curiga sama sekali kan? Sama sekali enggak bu, malah dia tadi mau nginap di rumah ibu, tapi langsung saya larang. Saya bilang aja ibu lagi sakit dan butuh istirahat total, makanya sekarang jalanan udah aman. Aduh, syukurlah kalau begitu. Ibu juga sudah siap-siap ini. Udah dandan cantik buat kamu. Jadi kita ketemunya di mana siang ini? Jangan di rumah ibu. Nanti takutnya ada tetangga iseng yang sengaja mengintip. Kita ketemu di gubuk tua ujung kebun aja bu. Di sana kan udah lama kosong, jarang dilewati orang juga. Kalau siang sampai sore begini, jadi kita bisa ngobrol sepuasnya di sana tanpa ada yang mengganggu. Iya, ide bagus itu. Ibu juga capek sebenarnya harus sembunyi-sembunyi terus seperti pencuri begini. Tapi ya bagaimana lagi, demi bisa berdoa sama kamu. Ibu rela lakuin apa aja. Ya sudah, ibu berangkat sekarang ya lewat jalan belakang biar nggak ada yang curiga. Sampai ketemu di sana sayang. Arman, sebentar, tunggu dulu, berhenti dulu sebentar. Ibu napasnya ngos-ngosan sekali ini. Rasanya kok dari tadi perasaan ibu tidak enak ya? Kayak ada yang sedang mengawasi kita dari balik pohon itu. Ibu ini ada-ada aja, itu cuma perasaan ibu aja karena terlalu tegang. Di sini kan kebun kosong, mana ada orang yang mau panas-panasan kesini jam segini. Ayo cepet sedikit bu, gubuknya udah deket itu di depan. Bukan begitu, ibu cuma kepikiran ucapan tetangga tempo hari. Kemarin si Bu RT sempat bertanya ke ibu, katanya kok belakangan ini sering sekali terlihat main ke rumah ibu pas Rinaya sedang kerja. Ibu bingung mau jawab apa, jadi ibu jawab saja kamu lagi bantu ngebetulin genteng bocor. Alah, warga kampung itu memang kurang kerjaan, sukanya mengurus hidup orang lain. Makanya sengaja saya pilih gubuk tua di ujung kebun ini biar tidak ada satupun mata yang bisa melihat kita. Di sini aman bu, Rinaya juga jam segini pasti masih sibuk mengejar target jahitan di pabrik. Udah, buang jauh-jauh rasa takutnya, yang penting sekarang kita bisa berduaan. Iya ya, ibu juga sebenarnya malas ambil pusing. Ibu cuma mau tentang bersamamu, meskipun kita harus sembunyi-sembunyi menembus kebun seperti ini. Aduh, kenapa sih yang ngasih alamat tuh nggak benar? Masa ngasih alamat ke hutan kayak gini? Tadi kok kayak Arman sama Bu Rati ya? Mereka ngapain masuk ke gubuk itu? Jangan-jangan mereka mau melakukan hal yang iya lagi. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus kasih tahu Rania.
ini harus tahu kalau suaminya ada sesuatu sama ibu kandungnya sendiri. Sekalianlah aku promosiin basreng dan keripik kaca aku. Kan pasti bisa banyak orang tuh. Aku tinggal pasang papan nama sekalian. Tulisannya kalau mau beli tinggal tap gambarnya di layar. Asik, gampang banget kan nyari celah. Duh, tempatnya berdebu sekali ya, tapi tidak apa-apalah. Yang penting tidak ada orang lewat. Tadi kamu benar-benar sudah memastikan kalau Rinaya percaya sama alasanmu. Ibu seperti tidak tahu bagaimana sifat anaknya aja. Rinaya itu polosnya setengah mati, cenderung mudah dibodohi. Tadi pagi pas saya pasang muka panik dan bilang harus keluar kota karena urusan kantor mendadak, dia langsung percaya bulat-bulat tanpa bertanya macam-macam. Malah dia sempat membuatkan saya bekal makan siang segala. Rinaya itu memang dari dulu sifatnya persis seperti almarhum bapaknya. Gampang sekali percaya sama omongan orang, makanya tidak pernah curiga. Tapi jujur, kadang-kadang kalau ibu sedang berdua denganmu di rumah, ibu sempat merasa sedikit bersalah. Sudah Bu, jangan bahas Rinaya lagi. Kalau kita berdua begini, buat apa merasa bersalah? Kita kan sama-sama nyaman menjalani hubungan ini. Lagi pula di depan Rinaya dan warga kampung, saya tetap menjadi sosok suami yang bertanggung jawab dan penyayang kan? Gak ada perubahan. Iya, kamu benar. Yang penting rahasia kita simpan rapat-rapat sampai kapanpun. Biar ini jadi urusan kita berdua. Selama Rinaya tidak tahu, semuanya akan baik-baik aja. Nah, begitu dong. Sekarang kita fokus saja merencanakan kapan bisa jalan-jalan keluar kota berdua minggu depan. Saya nanti akan cari alasan dinas lagi ke Rinaya. Astagfirullah, kaget ibu. Itu suara apa, Arman? Pintu gubuknya kok nutup sendiri? Tenang Bu, tenang. Itu cuma karena angin kencang di luar. Sebentar, saya buka dulu pintunya biar gak pengap. Loh, kok nggak bisa? Nggak bisa dibuka Bu. Pintunya seperti terkunci rapat dari luar. Padahal tadi cuma tertiup angin. Jangan bercanda kamu, Arman. Coba dobrak pakai bahu. Ibu mendadak merinding sekali ini. Hawanya kok jadi dingin begini. Arman, lihat di bawah kakimu. Itu tanaman apa? Kok bergerak ke arah kita? Apa ini? Pergi, jangan mendekat. Aduh, sakit Bu. Akarnya tajam banget. Kulit saya seperti terkoyak. Lepaskan, sialan. Ini gara-gara ibu yang ngajak ketemu di sini. Kok malah nyalakan ibu? Kamu yang merayu ibu duluan dari awal. Tolong, ini aja Barman. Kita dikutuk. Siapa aja yang di luar, tolong. Pak RT, itu seperti suara Mas Arman sama Ibu. Kok mereka berteriak-teriak kesakitan dari dalam gubuk tua itu? Benerin, itu jelas suamimu. Ayo Pak RT, kita dobrak saja pintunya. Jangan-jangan ada apa-apa di dalam. Ibu, Mas Arman, ya Allah, jadi selama ini kabar buruk itu benar. Kalian berdua tega mengkhianati aku. Ibu macam apa kamu, Bu? Suami macam apa kamu, Mas? Rinaya, tolong Mas. Rin, tolong potong akar ini. Sakit banget, pas nggak kuat. Astagfirullahaladzim, hubungan menyimpang apa yang kalian lakukan di sini? Menantu dan mertua berbuat nista sampai dihantam ajab tunai dari Gusti Allah seperti ini. Gak bisa Pak RT, akarnya keras seperti besi. Malah makin ditebas, akarnya makin melilit mereka berdua. Rinaya, Mas mohon, jangan pergi dek. Mas tahu masalah, Mas hilap. Tolong maafkan Mas, tolong bantu Mas lepaskan tanaman kutukan di baju Mas ini. Rin, Mas malu dilihat orang-orang. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu, Mas. Rasa sakitmu karena akar itu tidak ada seujung kuku dari rasa sakit hatiku yang kalian hancurkan. Mulai hari ini, detik ini, kamu bukan suamiku lagi. Kita selesai.
Rina ya, ini ibu nak. Masa kamu tega ninggalin ibu kandungmu sendiri dalam keadaan dihina satu kampung begini? Ibu hilap nak. Ibu bilang ibu kandung tidak pernah tega memakan kebahagiaan anak kandungnya sendiri, Bu. Bagiku, ibuku sudah mati semalam di gubuk itu. Nikmati saja sisa hidup kalian dengan aib yang menempel di baju kalian itu. Selamat tinggal. Sudah, tidak usah mengajarin saya lagi. Penyesalan kalian sudah tidak ada gunanya lagi sekarang. Maafkan saya, Pak. Lebih baik kalian pergi dari kampung ini karena warga di sini sudah tidak sudi menerima orang-orang berpenyakit moral seperti kalian. Benar, pergi sana, bikin kantor kampung saja. Jadikan ini pelajaran berharga buat kita semua yang menyaksikan. Pengkhianatan dalam ikatan keluarga itu bukan cuma merusak hubungan sesama manusia, tapi Gusti Allah sendiri akan turun tangan memberi kehinaan yang nyata yang akan selalu diingat dan melekat sampai akhir hayat.